Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Innallaha sungguhnya Allah indahu di sisinya ilmu sa'ati, ilmu mengenai hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu, dan Allah mengetahui ma bayi-bayi dan apa saja yang ada fil arhami, di dalam kandungan-kandungan. Wa ma tadri nafsun, dan tidak satu jiwa pun mengetahui madza, apa taksibu yang dia akan kerjakan godan besok. Wa ma tadri nafsun, dan tidak tahu satu jiwa pun bi ayyi ardin, di mana-mana bumi, tamutu, dia akan mati. Innallaha sungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, khabirun, maha waspada. Dalam ayat ini menjelaskan kejadian-kejadian yang hakikatnya hanya diketahui oleh Allah. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Dalam satu hadis begitu. Dalam riwayat lain, mafatihul ghaibi khamsah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah ila akhir. Yang pertama, ilmu mengenai hari kiamat. Hari kiamat ini satu perkara yang pasti terjadi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Yang percaya pun ada percaya dengan cara yang tidak benar. Yang sudah percaya dengan cara yang benar tidak pernah persiapan. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang minas sa'ati musyfikun. Wa hum minas sa'ati musyfikun. Selalu takut akhirat, persiapan akhirat. Kalau kita ini percaya akhirat, tapi jarang persiapan akhirat. Kalau orang kafir sama sekali tidak percaya akhirat. Orang kafir ruginya sempurna. Kalau kita ini rugi kalau tidak ditolong oleh Allah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang tahu tepatnya hari kiamat itu selain Allah. Maka kalau ada orang memprediksi hari kiamat, pasti keliru. Ada yang memprediksi tanggal 9, bulan 9, tahun 99, keliru. Ada yang memprediksi tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, keliru. Setiap prediksi kiamat mesti keliru. Karena Allah sudah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat selain Allah. Maka dalam hadis Jibril yang panjang, dalam Bukhari, dalam Muslim, Arba'in Nawawi, juga disebutkan, matas sa'ah,
Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kalau pertanyaan pertama mal iman dijawab. Mal Islam dijawab. Mata sa'ah tidak dijawab. Kenapa tidak jawab? Ini sebenarnya malaikat Jibril sudah tahu bahwa tidak ada jawaban. Tapi biar orang-orang tidak tanya masalah ini. Jadi pertanyaan yang pertama dan kedua itu istighbar. Untuk menjelaskan kepada umat. Ini iman ini begini. Islam begini. Ihsan begini. Tapi kalau pertanyaan mata sa'ah itu bukan biar umat tahu. Tapi biar umat tidak ada yang tanya. Kalau malaikat tertinggi. Malaikat Jibril. Manusia termulia. Baginda Rasulullah SAW itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, apalagi yang lain-lain. Kemudian yang kedua, sebagaimana hari kiamat itu tidak diketahui kecuali oleh Allah, maka tanda-tanda kiamat yang besar datangnya juga tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah. Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj Ma'juj, kemudian Dabbah, kemudian penenggelaman hidup-hidup fil masyriq wal maghrib wa jaziratil Arab, terbitnya matahari dari arah barat, Imam Mahdi. Ini semua tanda-tanda besar. Innahu la taqumus sa'ata tarau 10 ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum terjadi 10 tanda-tanda besar yang disebutkan barusan. Maka tanda-tanda besar ini yang tahu hanya Allah. Kok diprediksi? Mesti salah. Tuhon diprediksi, jadinya salah. Persiapan Tuhon, beli kurma. Santri pun beli kurma, beli apa. Padahal enggak mikir. Yang tahu Tuhon kapan terjadi hanya Allah. Dalilnya Tuhon dari satelit NASA. Orang kafir kok jadi dalil bagaimana? Ini saking enggak pahamnya ilmu agama begitu. Imam Mahdi sudah lahir. Sekarang umurnya 38. Nah, kamu bidannya apa gimana waktu lahir itu? Oh, bisa tahu 38. 2 tahun lagi ini. 2019 katanya 2 tahun lagi. Sekarang udah 2024 tuh. Nggak muncul-muncul. Ya, selalu yang semacam ini mesti akan keliru. Karena tanda-tanda besar itu juga nggak bisa direncanakan, nggak bisa diprediksi. Nggak bisa direncanakan, nggak bisa diprediksi. Walaupun memang tambah hari, tambah dekat. Ya. Cuman tidak bisa diprediksi. Maka jangan gampang-gampang. Ini ada orang dolim, biar Imam Mahdi yang lawan. Imam Mahdi itu lawannya Dajjal. Masa Imam Mahdi lawannya Hansip. Ini nggak cocok. Nah, Imam Mahdi lawannya Dajjal, Ya'juj Ma'juj gitu. Bersama Nabi Isa. Saking nggak pahamnya, akhirnya terus lawan Imam Mahdi suruh preman pasar. Preman pasar nggak usah dilawan, ditaskir keluar 4 bulan cukup. La ilaha illallah. Dan yang semacam itu hanya membuat gaduh saja. Tidak kurang, tidak lebih. Cerita-cerita yang disampaikan, prediksi-prediksi yang disampaikan tidak menjadikan orang lebih takwa juga tidak. Hanya membuat gaduh saja. Dan yang seperti itu sudah lama. Mulai zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sudah 1300 tahun yang lalu. Itu sudah ada. Tukang prediksi itu sudah ada. Kita ini sudah akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman sudah jelas. Betul. Apa kok betul? Ya kamu itu tanda-tanda akhir zaman. Munculnya dajajilah, pembohong-pembohong, ya kamu itu. Yang tiap hari cuma jadi dukun, tiap hari ngarang terus. Otak-atik tidak matuk. Makanya kita itu yakin kepada hari kiamat. Persiapan untuk itu dengan sholat, puasa, zakat.
haji, perjuangan, cari ilmu, menyampaikannya, macam-macam kebaikan-kebaikan yang lain, ikhlas karena Allah. Tetapi bukan kemudian prediksi, terus keliru terus. Akhirnya banyaknya prediksi yang keliru itu menjadikan orang malah tidak percaya kepada akhirat. Kiamat nih katanya benar, diprediksi keliru terus. Nah, memang prediksi itu nggak boleh. Jadi begitu memprediksi walaupun nggak keliru ya sudah keliru. Wa yunazzilul ghaitha. Kapan turunnya hujan? Di mana turunnya? Berapa menit? Berapa liter air yang turun? Airnya menumbuhkan tanaman atau menjadikan kebanjiran? Menjadikan orang yang kena air hujan sakit atau sehat? Suasananya itu menjadikan semangat wiritan atau malah ngantuk karena sepoi-sepoi? Semua yang tahu hanya Allah. Kelihatannya sudah gelap, ternyata gak hujan. Terang benderang, malah hujan. Ada awan menggelayut, tidak hujan. Tanpa awan, badai datang. Ini betul-betul tidak ada yang tahu. Dan kita lihat awan itu, Masya Allah. Ketika Allah belum tentukan untuk menurunkan air, satu tetes saja nggak turun tuh air. Padahal awan itu nggak ada anti bocornya. Tidak ada cat anti bocor, tidak ada talangnya, tidak ada torennya. Menggelayut begitu saja di atas kepala kita. Kalau belum ditentukan oleh Allah turun, tidak turun walaupun satu tetes. Begitu Allah turunkan, langsung turun beribu-ribu tetes. Bukan ribu-ribu, juta-juta lagi. Siapa yang bisa ngitung hujan? Satu detik aja itu nggak bisa, apalagi sehari. Wa yunazzilu ghaits. Dan dalam hadis dikatakan, ma min sa'atin min lailin wa la nahar illa as-sama' tumtiru fiha yusrifuhu Allahu haitsu yasha. Tidak ada satu jam pun dari siang dan malam, satu waktu pun dari siang malam kecuali mesti hujan. Cuman hujannya di mana? Itu ya tergantung Allah. Mau hujan di atas gunung, di laut, di padang pasir, di sungai, terserah Allah. Dan hujan ini berkaitan erat dengan amalannya manusia. Berkaitan erat dengan amalannya manusia. Maka Nabi bersabda, ma sanatun bi amtara minas sanah. Walakin idza amila qaumun bil ma'asi hawwalallahu dzalika ila ghairihim. Wa idza asaw jami'an sarafallahu dzalika ila al-fayafi wal bihar. Tidak ada tahun yang curah hujannya lebih banyak daripada tahun yang lain. Tapi kalau satu kampung itu bermaksiat, maka hujan dipindahkan oleh Allah ke kampung yang lain. Kalau semuanya maksiat, hujannya ke laut. Maka ini enggak ada. Ini tahun ini curah hujan deras, tahun ini curah hujan kurang, kemarau. Bukan. Itu urusannya dengan dosa. Makin banyak dosa, makin terlambat hujannya. Maka dalam syariat kita diajarkan kalau lama tidak turun hujan, istisqa. Sebelum istisqa bagaimana? Puasa berapa hari? 3 hari. Banyak-banyak bertaubat. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Turun hujan karena istighfar. Jadi kalau enggak hujan-hujan kurang istighfar. Nanti kalau kebanyakan istighfar banjir. Enggak. Ini namanya mana ada pertolongan Allah menyusahkan tuh enggak ada. Ya, justru kalau enggak istighfar hujannya kebanjiran seperti zaman Nabi Nuh. Hujan kebanjiran itu karena enggak istighfar, enggak ada istighfar jadi kebanjiran tuh enggak ada. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah tahu apa isi kandungan. Ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu isi kandungan. Maka orang-orang yang terkesan dengan dunia, mereka mengatakan, ini ayat ini sekarang sudah tidak cocok. Karena sekarang sudah ada USG,
Kita sudah tahu isi kandungan, maka kita dengan Tuhan sudah mirip. Masya Allah. Mirip apanya? Sama kambing mungkin mirip. Kita sama Tuhan ini sudah mirip, sudah sama. Ayat ini enggak relevan. Tidak relevan itu tidak sesuai. Nah, ini enggak tahu udah enggak relevan. Tidak relevan, tidak sesuai, sudah enggak cocok. Katanya hanya Allah yang tahu, sedangkan kita juga tahu. Betul, kamu juga tahu. Tapi yang ditahu oleh USG itu sedikit sekali. Hanya masalah ini laki-laki atau wanita. Itu saja. Enggak lebih, enggak kurang. Tetapi masalah anak ini nanti iman atau kafir, USG tahu enggak? Nanti jadi jahil atau alim. Suka melek apa ngantuan. Kaya atau miskin. Penyakitan atau sehat. Bermanfaat atau bermadharat, durhaka kepada orang tuanya atau berbakti, kemudian jadi orang beruntung atau celaka, umurnya berapa, rambutnya berapa, ngamuan atau penyabar, tahu nggak USG? Nggak ada yang tahu selain Allah. Tapi kalau orang itu terkesan dengan dunia itu perasaannya tadi, yang mudah mirip dengan Tuhan. Saking tololnya. Ini bukan hanya bodoh. Di atasnya. Tolol. Ya, saking tidak pahamnya. Sehingga merasa itu sudah tahu semuanya. Tambah lagi coba USG bisa baca nggak? Ini mau masuk surga atau neraka gitu. Nggak akan bisa baca. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia hanya bisa berencana, Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Karena manusia itu sehebat apapun tidak akan tahu masa depan. Sehebat apapun. Ini untuk menghadapi masa depan. Kita siapkan ekonomi yang terbaik. Ternyata masalahnya bukan masalah ekonomi. Masalahnya jantungnya mampet. Nah, jantungnya mampet, apa gunanya ekonomi? Oh, kalau begitu, kita untuk menghadapi masa depan, kita persiapkan dengan kesehatan yang baik, obat-obatan yang bagus, olahraga yang tepat. Sudah sehat. Ternyata masalahnya bukan masalah kesehatan. Masalah keluarga, istrinya lari ke Korea. Nah, sudah sehat, istrinya nggak ada, bingung sehatnya mau diapain. Malah jadi nggak sehat lagi, bingung sehatnya mau diapain. Ini untuk menghadapi masa depan kita perbaiki keluarganya. Ataupun kita sudah disiapkan semuanya. Urusan kesehatan, urusan ekonomi, urusan politik. Seluruhnya sudah disiapkan. Sampai tidak ada celah gagal. Walaupun sebesar lubang jarum. Ternyata ada masalah lain lagi. Malaikat Israel datang. Apa gunanya persiapan? Enggak ada gunanya persiapan. Betul-betul lemah. Manusia itu sehebat apapun enggak tahu. Masa depan itu enggak tahu. Maka agar bisa sukses untuk menghadapi masa depan, harus hubungan baik dengan yang punya masa depan. Yang punya masa depan, yang menciptakan masa depan. Siapa yang menciptakan masa depan? Allah. Jadi, itu satu-satunya cara, sudah enggak ada yang lain. Persiapan-persiapan apapun, kalau tidak ada pertolongan dari Allah, ya kayak tadi, itu contoh kecil. Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Lahir di Indonesia, mati di Cina, mati di Saudi Arabia, mati di mana-mana. Enggak ada yang tahu. Maka orang yang mendakwa tahu masa depan, ya, tahu ilmu gaib, ini bagian dari kekufuran. Man ata kahinan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang pada dukun, ya dukun maksudnya ini peramal di sini dukun itu. Nah, peramal apa aja? Peramal sambil lihat bintang, peramal lihat bola di depannya, bola dilihat-lihat. Enggak tahu mungkin main futsal atau gimana lihat bola. Atau peramal lihat garis tangan, garis tangan, garis kaki, penggaris. Nah, ini enggak boleh. Maka bisa mendatangkan kekufuran. Makanya peramal itu sebenarnya untuk jadi peramal syaratnya cuma 2 saja kalau orang mau merenung. 1 suka ngelamun, yang kedua enggak punya rasa malu. Karena setiap ngeramal tuh ngelamun dulu, ngelantur dulu, kemudian besok terbukti, besok enggak terbukti, kemudian dia ngeramal lagi walaupun enggak pernah terbukti, ngeramal terus. Nah, yang datang kepada peramal syaratnya adalah enggak punya otak. Sudah tahu bohong, nggak percaya terus. Kita lihat orang yang suka prediksi. Besok sepertinya begini, nggak terjadi. Besok sepertinya sudah tahu bohong terus kok masih didatangi terus, bagaimana? Datang ke Mama Loren, akhirnya besok datang ke Mama Lemon. Untung nggak Mama yang lain, Mama Gupron. Jadi akhirnya jadi rusak. Kalau orang itu datang kepada peramal, jadi rusak. Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Sajdah. Surat As-Sajdah. Ini termasuk surat yang istimewa di antara surat-surat Al-Quran yang semuanya istimewa. Di antara bentuk keistimewaannya, Nabi SAW selalu membaca Alif Lam Mim Tanzil ketika salat subuh hari Jumat. Begitu juga hal ata 'alal insan. Setiap subuh hari Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil dan hal ata 'alal insan. Bukan hanya itu saja. Beliau tidak akan tidur sampai membaca Alif Lam Mim Tanzil dan tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, itu adab-adab tidur itu begitu. Jangan pikirannya adab tidur pakai alas. Ini adab tidur atau persiapan tidur? Iya pakai alas tuh ya perlu biar tidak terjadi penyakit-penyakit. Tapi bukan hanya itu saja. Siapa ada tidur angkat tangan. Apa ada tidurnya? Pakai alas. Terlalu naif. Kalau begitu semua orang ada tidur jadinya. Ada tidur, tidak tidur sebelum baca Alif Lam Mim Tanzil dan tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca pakai mushaf boleh, baca dengan hafalan boleh, enggak baca jangan. Dan siapa yang membaca Alif Lam Mim Tanzil dan tabarakalladzi biyadihil mulk antara maghrib dan isya, maka seperti sholat pada malam Lailatul Qadar. Penting apa enggak berarti? Amalkan atau tinggalkan? Masa iya? Biasanya habis tahu penting terus ditinggalkan. Karena gitu. Hirzian penting, tidur semua. Kunut subuh penting, tapi tidur semua. Akhirnya nunggak, karena enggak wabarik lana fima a'toid. Nunggak terus bulanannya. Karena enggak wabarik lana fima a'toid, banyak hutang. Iya betul itu. Coba aja dipraktekkan terus. Pasti tambah banyak hutangnya. Allah. Saya ini kok banyak masalah ya, karena enggak wakina syarra ma qadait. Nah, banyak masalah. Saya di mana-mana kok dibenci orang ya, karena enggak watawallana fi man tawallait. Kalau kamu watawallana fi man tawallait, di mana-mana ini diterima oleh orang. Jadi kunut itu sudah mengumpulkan semuanya, sayangnya tanganmu malah kamu turunkan.
Amalkan atau tinggalkan? Ini madhab Syafi'i atau madhab Salafi? La ilaha illallah. Nah, jadi sangat penting sekali ini. Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk ini kunci kesuksesan dunia akhirat. Ada seorang ulama namanya Mutarrif bin Sihr. Ketika sakit tiba-tiba kepalanya bercahaya, perutnya bercahaya, kakinya bercahaya. Maka muridnya tanya, "Syekh, cahaya apa ini?" Ini bacaan Alif Lam Mim Tanzil menahan macam-macam penyakit kepada saya dan macam-macam azab tadi mau datang diusir dengan Alif Lam Mim Tanzil. Bahkan diriwayatkan dalam hadis lain, Imam Darimi, ada seorang itu dosanya banyak. Amalannya cuma satu, baca Alif Lam Mim Tanzil itu aja. Maka ketika sampai hari kiamat, Alif Lam Mim Tanzil itu datang mengepakkan sayapnya, menutupi si pembaca ini. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, dia banyak membaca aku, ya Allah. Maka Allah menerima syafaatnya Alif Lam Mim Tanzil dan Allah berfirman, jadikan semua keburukannya ganti kebaikan. Jadi penting apa tidak? Nah, ini termasuk surat istimewa yang fadilahnya begitu banyak. Bukan surat penting karena semua surat Quran itu penting. Maka ini bacaan surat-surat penting. Nah, yang lain enggak penting. Nah, bahaya jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi. Ini adalah penurunan kitab. Kitab ini diturunkan la raiba fihi, tanpa ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Maka kalau membaca Al-Quran, rasakan sedang dinasihati oleh Allah. Maka kalau nanti baca Quran itu merasa dinasihati oleh Allah, nggak ada bosan-bosannya baca Quran. Dan nggak mungkin baca Qurannya ewek, itu nggak mungkin. Mesti baca dengan baik, pelan-pelan, dan nggak mungkin ria. Masa dinasihati Allah terus ingatnya selain Allah, itu nggak mungkin. Nah, makanya rasakan kalau baca Quran itu dinasihati Allah. Nah, dinasihati Allah kok masih ingat yang lain-lain itu apa nggak cukup kamu itu dengan Allah? Maka dalam satu riwayat dikatakan, man wajadallaha falam yughnihi fahuwa syaqi. Siapa yang kenal Allah kemudian merasa nggak cukup, betul-betul celaka. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khair alimi huwal habibul ladhi ja syafa'atuhu li kulli haw من الأهوال مكتعيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك العافية تمام العافية دوام العافية الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العافية تمام العافية دوام العافية الشكر على العافية. اللهم إنا نسأل الصحة والعافية وحسن التدبير وحسن الحلق وحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.